Anda kembali bersama kami dalam segmen khusus di sektor keuangan Money Talks bersama saya Syarifah Rahma, dan kali ini kami masih terhubung bersama dengan Bapak Sunarso selaku Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Pak Sunarso, kita lanjutkan kembali diskusinya. Tadi di segmen sebelumnya Anda meng-highlight begitu ya, seperti apa dari BRI sendiri juga harus memanage likuiditas secara maksimal begitu, jangan sampai tadi dana yang dihimpun dengan biaya yang lebih mahal di era suku bunga yang tinggi ini begitu disalurkan ke kredit yang tidak optimal begitu. Tapi ketika kita melihat portofolio di segmen UMKM yang cukup besar bagi Bank Rakyat Indonesia, lebih dari 80% seperti yang tadi Anda sampaikan begitu. Seperti apa Anda melihat berkaitan dengan hal ini, guidance untuk kinerja BRI ke depannya, atau mungkin dari sisi segmentasi UMKM sendiri, prospek ataupun juga penilaian Anda untuk kemampuan dari UMKM untuk berkaitan dengan penyaluran kredit sendiri seperti apa, Pak Sunarso? Baik, terima kasih. Ini penting ya untuk kita cermati betul. Karena bank ini main di UMKM gitu. Dan ada korporasinya, tapi mungkin ya sekitar di bawah 20% gitu. Nah, dalam situasi makro seperti sekarang ini sebenarnya apa sih yang paling penting kita lihat? Yang paling penting kita lihat adalah driver daripada permintaan kredit itu apa gitu. Dan kita sudah punya analisis beberapa kali, kita sampaikan bahwa driver daripada permintaan kredit di segmen UMKM itu dua. Satu adalah konsumsi rumah tangga, yang kedua adalah daya beli masyarakat. Apabila dua itu ada mengalami pelemahan, maka praktis permintaan kredit di UMKM itu melemah. Dan kemudian kalau itu dipaksakan untuk tumbuh di UMKM, itu gitu, tumbuh maksudnya tumbuh yang terlalu agresif di situ, maka akan berdampak pada kualitas kredit itu sendiri. Itu yang perlu kita cermati. Dan kemudian yang terjadi sekarang apakah seperti itu? Iya, seperti itu. Gitu. Maka kemudian kita harus merevisi guidance kita. Nanti kita sampaikan bahwa spiritnya adalah di dalam perubahan guidance ini adalah bahwa kita sekarang tetap fokus di UMKM. Tapi mungkin pertumbuhan itu tidak bisa agresif pertumbuhan di UMKM. Kenapa? Karena kita masih ada masalah-masalah terkait dengan daya beli masyarakat dan kemudian konsumsi rumah tangga dan lain-lain. Itu yang perlu kita cermati. Maka kemudian kita akan tetap tumbuh dan kemudian fokusnya di UMKM, tapi pertumbuhan kita mungkin akan kita geser sedikit. Maka guidance yang bisa saya berikan adalah, pertama adalah loan growth. Kita akan targetkan kita bisa tumbuh di 10-12%. Kemudian bagaimana net interest margin? Karena ini ada simulasi dari pertumbuhan kredit, kemudian mungkin kecenderungan naiknya NPL, dan kemudian terutama adalah naiknya suku bunga, maka kita melakukan adjustment di target net interest margin itu berkisar di antara 7,6% sampai 8%. Dan kemudian cost of credit kita akan mati-matian untuk berusaha supaya cost of credit kita maksimal 3%. Dan kemudian NPL juga kita akan jaga di bawah 3%. Tapi kemudian ada kunci yang sebenarnya kita bisa lakukan, yang bisa under control kita, yaitu efisiensi. Ya. Yang kita sebut cost to income ratio. Cost to income ratio kita sekarang sudah sangat efisien, karena apa? Sebelumnya kan berada di angka di atas 40 gitu. Tapi sampai kuartal 1 ini kita bisa dapat 37%, artinya sangat efisien. Namun demikian kita antisipasi bahwa kita targetkan cost to income ratio kita di level 41 sampai 42% itu consolidated gitu. Jadi demikian mungkin yang bisa kita gambarkan, tapi spiritnya adalah bahwa kita melakukan adjustment terutama di tidak lagi agresif untuk sementara, gitu, tidak lagi agresif untuk menumbuhkan di UMKM karena demand-nya memang melemah, dan kemudian mungkin kita agak geser sedikit ke level yang menengah ya, bukan di mikro tapi di menengah. Itu untuk menjaga pertumbuhan kita. Dan kemudian kita pasti akan jaga di laba, tapi juga yang penting laba kita tetap bisa tumbuh positif meskipun mungkin positifnya nggak bisa belasan persen, tapi mungkin single digit. Demikian.
Baik Pak Sunarso, very appreciated begitu tadi apa yang Anda jelaskan sangat rinci, sangat jelas dan tentunya ini diharapkan juga bisa memberikan optimisme tentunya bagi market begitu ya untuk kinerja BRI ke depannya. Tadi di tengah kondisi yang masih penuh tantangan tapi sudah ada strategi-strategi yang tentunya sudah disiapkan oleh BRI ke depannya. Kemudian ketika kita berbicara berkaitan juga dengan kondisi yang ada saat ini di tengah kondisi yang masih penuh dengan tantangan, kita ketahui juga bahwa Bank Indonesia memutuskan untuk memperluas cakupan subsektor dari sektor prioritas yang mendapatkan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM. Nah, perluasan ketentuan mengenai KLM ini akan berlaku efektif per 1 Juni 2024. Seperti apa BRI siap memaksimalkan manfaat dari insentif ini, Pak Sunarso? Ya, saya kira ini kan seperti stick and carrot gitu. Jadi karena kita sudah banyak fokus di segmen yang kita sebut grassroots ekonomi ini gitu. Dan itu juga memang butuh beda gitu. Kalau kita main di korporasi mungkin operational cost-nya itu bisa kita tekan serendah mungkin. Tapi kan kalau menangani UMKM terutama yang mikro, ultra mikro itu kan operational cost-nya kan tinggi dan kemudian operational risk-nya juga tinggi apalagi kalau belum fully digital itu operational risk-nya tinggi. Maka itu kan harus dapat insentif sebenarnya. Maka barang siapa yang banyak lending memberikan kredit kepada mikro terutama ultra mikro dan mungkin small ya yang kecil-kecil itu memang layak untuk mendapat insentif dan itu diberikan dengan keringanan namanya giro wajib minimum lah gitu. Nanti ada hitungannya gitu. Kalau normal-normal saja kan 9%. Artinya kalau kita nyari duit 100 gitu, kemudian yang 9 harus disimpan gitu, sebagai reserve. Dan yang bisa disalurkan dalam bentuk kredit cuman 91% gitu. Nah sekarang kalau kreditnya itu diberikan kepada UMKM gitu misalnya, maka yang disimpan tadi reserve itu nggak harus 9 gitu. Tetapi mungkin 7%, mungkin 6%, sehingga lebih banyak lagi likuiditas yang bisa kita salurkan dalam bentuk kredit. Saya kira ini kita respon baik. Nah kalau begitu apa merespon ini, merespon kebijakan kelonggaran giro wajib minimum lah itu. Ya maka kemudian nggak ada jalan lain karena itu kita butuhkan untuk tumbuh. Responnya adalah kita harus tetap tumbuh gitu. Jadi kita mentargetkan kita tumbuh terutama tumbuh yang tadi itu supaya meskipun nggak agresif tapi kan tetap butuh pertumbuhan di UMKM itu terutama di mikro dan kecil gitu. Jadi kelonggaran likuiditas akan kita salurkan tetap ke arah UMKM untuk merespon kelonggaran ini supaya maksudnya gayung bersambut gitu. Bahwa maksudnya Bank Sentral adalah kamu tak kasih kelonggaran likuiditas, tapi kamu harus tetap mendorong pertumbuhan ya. Iya, pertumbuhan di mana yang paling efektif? Pertumbuhan sekaligus pemerataan itu adanya di UMKM. Maka kalau dikasih kelonggaran likuiditas, kita akan salurkan kepada UMKM. Tapi kalau likuiditasnya ketat, maka kita mungkin nggak akan mengerjakan yang biayanya tinggi, kita akan mengerjakan yang biayanya rendah, yang main di korporasi gitu. Itu saja. Ini bukan masalah bisa diambur-ambur uang, enggak. Ini uang sangat susah gitu ya. Uang ketat. Kalau dikasih kelonggaran maka kita akan fokuskan kepada UMKM. Saya kira itu responnya yang paling pas menurut saya bagi BRI. Baik, Pak Sunarso. Untuk merap up diskusi kita pada siang hari ini, begitu mungkin Anda bisa menggambarkan sekali lagi ya, Anda bisa meyakinkan pemirsa CNBC Indonesia berkaitan dengan strategi BRI untuk tetap tumbuh secara berkelanjutan dan juga tetap menjaga tingkat profitabilitas di level yang optimal. Apalagi juga saat ini kita tengah menghadapi kondisi perekonomian yang cukup menantang, begitu ya, ketika kita melihat mungkin prospek ataupun juga angka untuk pertumbuhan ekonomi kita memang masih diharapkan di level 5%. Tapi ini juga cukup challenging, Bapak, untuk kita melihat bahwa target pertumbuhan ekonomi bisa dicapai di tahun 2024. Seperti apa mungkin tanggapan Anda dan juga wrap up dari Anda untuk diskusi kita siang hari ini? Baik, saya kira untuk menjaga sustainability growth ya, pertumbuhan yang secara sustainable, itu memang ada 4 syaratnya menurut saya. Pertama itu harus ada sumber pertumbuhan baru. Ya. Sumber pertumbuhan itu harus kita pastikan. Yang kedua, kita harus punya kapital, punya equity, ya, permodalan untuk mendukung pertumbuhan. Tapi modal saja nggak cukup, kita harus punya likuiditas. Jadi syarat yang ketiga adalah liquidity. Dan yang terakhir, tumbuh kita itu harus, supaya sustain, tumbuhnya harus berkualitas. Maka kita sebut quality of growth. Nah, sekarang bagaimana kita memenuhi 4 hal ini? Jadi sumber pertumbuhan, kemudian kapital, dan kemudian liquidity, dan juga quality of growth. Quality of growth pasti terkait sama kemampuan kita mengelola risiko. Itu risk management, begitu.
dalam situasi gitu yang sebenarnya penuh tantangan, dibilang istilahnya penuh tantangan, ada yang bilang situasi kita tidak baik-baik saja, penuh tantangan baik global mungkin maupun domestik seperti itu. Tapi kita percayalah bahwa ekonomi domestik kita, ekonomi nasional kita terkelola dengan baik. Bahwa kemudian ada pengaruh-pengaruh eksternal dari situasi global yang memang di luar kontrol kita gitu. Ya kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ibaratnya kita main bola, ini wrappingnya ini ya. Ibaratnya main bola, kita ini sedang bermain bola di lapangan yang tidak baik-baik saja gitu. Maka kita juga harus hati-hati gitu. Dan kemudian kalau gitu kita menetapkan skala prioritas. Kalau dalam keadaan lapangan yang baik-baik saja, penontonnya ramah, kemudian semua nggak ada mungkin cuaca yang buruk segala macam, mungkin kita targetkan kita menang 3-0. Apa 3-0 itu? Yang pertama adalah kita memiliki liquidity. Ya, yang kedua adalah goal kedua adalah kualitas gitu. Dan yang ketiga baru akhirnya liquidity-nya punya kita tumbuh. Kemudian kualitasnya kita jaga yang tadi quality of growth gitu, maka kita bisa menghasilkan profitabilitas. Yang ketiga adalah laba. Jadi 3-0 ya. Jadi likuiditas, kualitas ya dan kemudian laba, profitabilitas. Tapi kalau situasinya tidak kondusif, maka menurut saya yang penting kita harus tetap menang gitu. Tetap menang. Gak perlu skornya 3-0, cukup 2-1. Maka 2-1 itu yang akan saya cari adalah pertama saya harus mengamankan likuiditas. Yang kedua saya harus menjaga kualitas. Udah itu dulu. Maka profitabilitas bisa dikorbankan. Tapi mengorbankan profitabilitas bukan berarti harus rugi, bukan. Jadi artinya yang bisa kita korbankan yang paling jelek adalah rugi, ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Yang kedua adalah kalaupun nggak rugi tapi juga nggak untung, ya sudah impas saja. Dan kemudian yang ketiga adalah tetap laba, tapi pertumbuhannya bukan double digit, tapi mungkin cukup single digit. Dan saya sebagai CEO sudah membuktikan ini. Dalam situasi yang paling sulit ketika pandemi, yang kita jaga adalah satu likuiditas, yang kedua kualitas, dan kemudian saya korbankan pertumbuhan laba. Waktu itu laba kita tetap laba, tapi tumbuh negatif. Tetap laba ya, tapi pertumbuhannya negatif. Artinya kalau sebelumnya laba 20 triliun, maka waktu itu laba 18 triliun. Kira-kira itu. Nah sekarang laba kita tahun lalu 60 triliun. Ya, betul. Dan saya tetap luar biasa optimis. itu, Bapak. Ya, tahun lalu laba kita 60 triliun. Dan saya yakin dan optimis bahwa tahun ini kita masih bisa menghasilkan laba lebih dari 60 triliun. Itulah yang saya maksud, skor 2-1 saja cukup. Jadi yang pertama adalah liquidity, yang kedua adalah quality, dan yang ketiga adalah profitability yang bisa kita korbankan untuk tidak tumbuh secara agresif, tetapi kita adjust menjadi tumbuh positif meskipun levelnya rendah. Demikian. Baik. Terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Sunarso selaku Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia atau BRI atas insight-nya, atas tadi ya penekanannya bahwa di satu sisi tetap akan menang ya Bapak di tengah kondisi yang penuh tantangan saat ini. Tapi tadi ditegaskan sekali lagi terima kasih Pak Sunarso telah bergabung bersama kami siang hari ini. Sukses dan sehat selalu dan semoga tadi tercapai dan betul semoga tadi tetap menang ya Bapak di tengah kondisi saat ini. Sekali lagi terima kasih, selamat siang, sukses Amin. Dan sehat selalu untuk Anda. Sampai bertemu kembali Pak Sunarso. Terima kasih.